Kota Mojokerto di bawah kepemimpinan Wali Kota Ika Puspitasari terus menunjukkan peningkatan prestasi yang signifikan. Dari prestasi-prestasi itu berhasil mencuri perhatian pemerintah pusat juga daerah lain. Dan baru saja Ning Ita sapaan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menerima penghargaan Lencana Tanda Kehormatan Djerbasuki Mawopeo. Penyempatan Lencana Emas itu terjadi pada ASN Achievement Awards 2023 kategori Kepala Daerah peringkat terbaik dengan predikat pengembangan kompetensi inspiratif. Sebelum ke sini saya sampai hampir maghrib tadi rapat dengan tim anggaran. Saya bersyukur kalau di masa akhir jabatan saya ini apa yang saya cita-citakan, apa yang saya gagas, apa yang saya bikin grand design sejak awal itu ternyata Allah masih memberikan kemurahan di support anggaran dari pusat, dari APBN sampai lebih dari 50 miliar rupiah. Ungkap Ning Ita di hadapan awak media saat ngopi bareng Kamis malam 12 Oktober pukul 19.00 di Kalisengon Riverside, Pacet, Mojokerto. Kita lalui dan progresnya positif dari tahun ke tahun, termasuk progres tahun ini seperti yang disampaikan Mas Bagus. Monggo teman-teman media terkait membangun Kota Mojokerto sebagai kota wisata, sejarah, dan budaya. Termasuk ini saya ingin aku ingin mbok dikei ucapan selamat mang oleh Lencana Emas Djerbasuki Mawopeo. Harus mau menerima kritisi untuk menjadi lebih baik, bukan kritisi dalam arti setuju. Siap. Bukan bagaimana bisa menjadikan solusi supaya nanti menata lebih baik lagi. Salah satu contoh yang saya lihat, karena berbicara untuk Kota Mojokerto, jalan-jalan raya ini mulai tumbuh untuk perekonomian, tetapi mereka tidak memiliki perlindungan hukum, yang mana mereka ini masih was-was ketika nanti dia mungkin digusur. Dan lanjut Wali Kota, ternyata tahun depan 2024 ini Allah masih memberikan kemurahan lagi. Tahun depan masih ditambah 44 miliar rupiah dari 3 kementerian. Kalau tahun ini kan 57,3 ya dari 5 kementerian. Tahun depan 44 dari 3 kementerian. Bagian dari tematik pariwisata yang sudah kita gagas. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku, izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara kita. Jadi ini memberikan pengalaman dan pelajaran berharga bagi saya, bahwa untuk bisa mendapatkan support dari pusat itu strateginya harus apa? Ada strategi khusus katanya. Nah, masih Ning Ita kalau hanya karena itu sebelah Kota Mojokerto dapat kok saya gak dapat. Saya ini saudaranya kok nggak dikasih. Nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus punya perencanaan yang detail dengan data-data dukung yang komprehensif yang bisa kita sajikan kepada pusat. Strateginya seperti itu. Karena kalau enggak ya kita mau ikhtiar model apa, enggak pernah dapat support dari pusat tuturnya. Menurutnya ini strategi yang menjadi pembelajaran berharga bagi dirinya. Bagaimana ke depan itu, apa yang belum selesai ini skemanya harus seperti itu. Supaya kita bisa didukung oleh pemerintah pusat ternyata sebanyak-banyaknya menghasilkan prestasi. Karena dengan 108 penghargaan, 176 inovasi yang terdaftar di Kemendagri, itu yang ternyata menjadikan Kota Mojokerto menjadi jujukan tamu-tamu dari berbagai daerah untuk datang brainstorming, studi tiru ke Kota Mojokerto untuk menjadi dikenal bebernya. Karena setiap pemerintah daerah, Polri, Kejaksaan, KPK sekalipun itu menjadikan Kota Mojokerto menjadi lokus untuk PKN, pelatihan kepemimpinan nasional.
Jadi tamu-tamu kita semakin banyak sekali karena penghargaan itu. Jadi Kota Mojokerto yang belum pernah didengar, jangankan dilihat, didengar saja enggak. Tetapi karena prestasi-prestasi itu justru kita akhirnya kebanjiran tamu-tamu dari berbagai daerah dan berbagai instansi paparnya. Jadi ini strategi juga masih nengita. Bagaimana kita menjadi terkenal? Ya dengan prestasi. Kalau di sekolah, guru mengenal siswanya karena paling pinter, bodoh, nakal, cantik, dan ganteng. Maka saya memilih Kota Mojokerto paling berprestasi. Nah itu kita menjadi sangat dikenal. Dan menteri-menteri juga akhirnya mau datang terangnya. Kalau sebelumnya nggak mau datang, karena buat apa datang ke kota kecil. Tapi akhirnya mau datang. Dan saya bersyukur Mojo Batik itu kan tahun 2023 ini sudah tahun ke-7. Sudah dilakukan sekian lama. Tapi gaungnya gak sampai nasional. Tapi dengan strategi yang kita lakukan di tahun ini, kita mampu menarik anggaran DAK non-fisik untuk pendampingan, kurasi dan lain sebagainya sampai 2,8 miliar rupiah ulasnya. Nah akhirnya kemarin Ibu Wali Kota bahwa Pak Sandi Menparekraf mengeluarkan statement tahun depan Mojo Batik bisa diusulkan masuk Ken Karisma Event Nasional. Ini bergengsi. Bu Gubernur saja saya kasih tahu, ini Pak Menteri doorstop menyampaikan tahun depan bisa kurasi masuk Ken. Wow keren itu Bu Wali. Jawa Timur ini termasuk daerah yang paling banyak lolos masuk Ken. Di masa kepemimpinan Bu Khofifah sudah ada 4, jelas Ning Ita menirukan gubernur. Ibu Ning Ita kalau tahun depan tambah Mojo Batik Kota Mojokerto, tambah 5 Ken asal Jawa Timur. Ini jadi harus berprestasi memang untuk menjadi terkenal. Dalam ngopi bareng, Ning Ita sengaja melakukan dialog dua arah semacam diskusi panel apapun tentang Kota Mojokerto. Di antara informasi terkait virtual tourism Kota Mojokerto, penertiban PKL di sentra, jalan-jalan protokol, destinasi wisata Sekarsari, serta persoalan gepeng atau gelandangan pengemis, di mana Pemkot rutin telah melakukan pendataan PKL di jalan-jalan protokol. Namun saat didata selalu saja ada yang baru. Kemudian Niaga belok ke selatan, karyawan baru kalau nggak salah. Lalu Pemkot dengan Sekarsari, itu bukan lagi asetnya PDAM, karena aset dia hanya water torrent itu. Tapi ketika water torrent sudah nggak fungsi, nggak bisa menjadi asetnya PDAM, ujar Ning Ita. Jadi ini asetnya Dinas Pariwisata karena terkait dengan pariwisata, dan ia pastikan tahun ini pasti fungsi. Pihaknya sudah menyiapkan semuanya, ditunggu saja. Insya Allah sebelum saya purna tugas itu kita launching dengan satu agenda, dengan kegiatan yang besar pula nanti. Insya Allah juga bersama-sama Ibu Gubernur bebernya. Terus terkait pengemis, jelas Ning Ita, memang persoalan hampir di setiap kota. Jangankan Kota Mojokerto, di kota-kota besar saja belum bebas pengemis. Masih tetap kucing-kucingan juga dengan petugas, tetapi kita tetap berusaha menertibkan, itu pasti. Sepak bola PSG Unika. Jeda iklan sebentar ya adik-adik. Buat kamu yang minat bakat sepak bola, ayo latihan bareng aku di sini ya. Jangan lupa catat nomornya di 082143486033. Mulai usia dini sampai remaja. Aku tunggu ya.